Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 10 ya. Carilah semua pembuat nol kompleks dari Px sama dengan X pangkat 4 min 5x kuadrat min 36, kemudian faktorkan polinomial tersebut secara penuh. Nah, adik-adik, Px berderajat 4. Berarti logikanya nanti akan ada 4 pembuat nol dari polinomial Px ya. Kemudian di sini ada istilah pembuat nol kompleks. Berarti dari keempat pembuat nol tersebut ya, pasti nanti ada yang mengandung bilangan kompleks. Nah, terkait dengan materi bilangan kompleks itu sudah pernah kita bahas ya di bab sebelumnya. Oke, kalau ketemu bentuk soal semacam ini, berarti langkah awal adalah kita tentukan dulu salah satu pembuat nol dari polinomial Px. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berarti kita akan lakukan cara coba-coba. Ya, kita akan pilih nilai X tertentu, kemudian kita masukkan ke dalam Px, kita cek apakah Px sama dengan nol. Nah, untuk mempermudah kita, ya supaya lebih terarah, kita bisa gabungkan dengan konsep pembuat nol rasional. Ya, masih ingat ya, pembuat nol rasional itu intinya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, di video materi. Jadi simbolnya X0 itu sama dengan P per Q. Ya, ini adalah pembuat nol rasional. Jadi yang namanya P itu pasti nanti merupakan faktor dari A0. Sedangkan Q itu pasti merupakan faktor dari AN. Nah, kalau di soal kita kali ini berarti P itu pasti merupakan faktor dari 36. Ya, kita ambil nilai positifnya. Sedangkan Q itu pasti merupakan faktor dari 1. Ya, faktor dari 36 itu berapa saja? Yang pertama ya bisa plus 1, kemudian min 1. Kemudian yang kedua bisa plus 2 atau min 2. Lalu bisa plus 3 atau min 3 dan seterusnya. Jadi ya sampai yang terakhir tentu saja adalah plus minus 36. Kemudian faktornya 1 ini jelas ya plus minus 1. Nah, selanjutnya kita kombinasikan, kita pilih ya P-nya sekian, Q-nya sekian dari faktor 36 dan faktornya 1 ini ya. Yang namanya cara coba-coba berarti dimungkinkan kita salah ya dalam memilih P dan Q. Contohnya begini. Misalkan X0 ya, itu kita pilih P-nya sama dengan 2, kemudian Q-nya sama dengan 1. Berarti kan X0 itu sama dengan 2. Nah, kita cek sekarang apakah P2 itu sama dengan 0 ya, berarti P2 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 5 kali 2 kuadrat dikurang 36 ya. 2 pangkat 4 16, kemudian 2 kuadrat 4 kali min 5 itu min 20 ya, kemudian ini dikurang 36. Nah, 16 min 20 min 4 min 36 ternyata sama dengan minus 40. Nah, padahal tujuan kita adalah menentukan pembuat 0 ya. Berarti karena P2 ini tidak sama dengan 0 ya Dek ya, maka X sama dengan 2 ini bukan merupakan pembuat 0 dari polinomial Px. Berarti kita pilih kombinasi yang lain lagi ya. Jadi kita pilih P-nya berapa dan Q-nya berapa. Intinya sampai Px itu sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah melakukan cara coba-coba juga dan ketemu ternyata X0 yang bersesuaian itu adalah ketika P-nya sama dengan 3, lalu Q-nya sama dengan 1. Ya Dek ya. Jadi X0 sama dengan 3. Nah, ini kalau kita cek ya. P3 itu akan sama dengan 3 pangkat 4 min 5 kali 3 kuadrat dikurang 36. Ya, 3 pangkat 4 itu 81. 3 kuadrat kali min 5 itu min 45, ini min 36 ya. Min 45 min 36 itu min 81. Berarti 81 dikurangi 81 sama dengan 0. Nah, kan terbukti ya. Jadi ternyata P3 itu sama dengan 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 3 itu merupakan salah satu pembuat 0 dari polinomial Px. Nah, sesuai dengan teorema faktor ya, ketika P3 sama dengan 0, maka X plus 3 itu adalah faktor dari Px. Ini sesuai dengan teorema faktor. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti
kita sudah berhasil menemukan salah satu faktor dari polinomial Px. Maka kalau kita tuliskan Px dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, bisa kita tulis begini. Px sama dengan X plus 3 ya dikalikan dengan Hx. Nah ingat, di sini Px itu berderajat 4. Baru ketemu satu faktor, ini derajat 1. Maka logikanya Hx itu adalah polinomial berderajat berapa? Nah, pasti ini berderajat 3. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan hitung Hx ya. Untuk apa? Untuk kita faktorkan lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan Hx? Ya gampang, tinggal kita bagi, yaitu Px dibagi X plus 3 ya. Jadi kita tulis di sini. Jadi Hx itu sama dengan Px dibagi X plus 3 ya. Kita pakai cara Horner yang paling mudah. Kita cek di sini pangkatnya ini belum urut ya, ini loncat-loncat dari 4 ke 2, 2 ke 0. Berarti ini harus kita urutkan. Berarti Px itu akan sama dengan X pangkat 4 ya. Ini kita sisipkan dengan 0 X pangkat 3 ya supaya urut. Lalu baru di sini min 5x kuadrat kemudian plus 0 kali X pangkat 1 min 36. Nah, kalau seperti ini kan pangkatnya sudah urut ya, 4, 3, 2, 1, 0. Baru kita tuliskan koefisien dan konstantanya. Jadi kita akan gunakan cara Horner, ya Dek ya. Jadi 1, 0, negatif 5, 0, di sini min 36. Nah, kita buat garis siku seperti ini. Ini plus, kemudian faktor pembaginya itu adalah ini bukan X plus 3 ya, melainkan X min 3. Nah, kalau P3 sama dengan 0 berarti di sini X min 3 ya. Oke, X min 3 adalah faktor dari Px. Nah, berarti di sini Px sama dengan X min 3 ya, X min 3 kali Hx, maka Hx sama dengan Px dibagi X min 3 gitu ya. Oke, berarti faktor pembaginya itu adalah pembuat 0 dari X min 3, yaitu X sama dengan 3 ya, cara Horner. 1 ke bawah 1 kali 3 sama dengan 3. Ini jumlahkan ya, sama dengan 3. 3 kali 3 9. Kalau dijumlahkan 4. 4 kali 3 12. Dijumlahkan 12. 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, ini 0 ya. Artinya sisanya 0, sisa pembagiannya 0. Sehingga memang terbukti bahwa Px itu habis dibagi oleh X min 3. Dengan kata lain, X min 3 itu merupakan faktor dari Px. Nah, selanjutnya 1, 3, 4, 12. Ini adalah koefisien dan konstanta dari polinomial Hx. Ingat, Hx berderajat 3. Berarti ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, kemudian ini X pangkat 0 atau ini konstantanya ya. Langsung kita tulis di sini. Berarti Hx ya Dek ya, itu sama dengan X pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x ya kan, kemudian plus 12. Selanjutnya Hx ini kita faktorkan lagi ya, prosedurnya sama. Berarti kita akan tentukan salah satu pembuat 0 dari polinomial Px. Kembali kita gunakan konsep pembuat 0 rasional ya. Oke, jadi nanti X0 yang mana X0 itu adalah pembuat 0 dari polinomial Hx ya, itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Nah, seperti ini. Atau langsung aja kita tulis di sini untuk P-nya ya deh ya, untuk P itu pasti merupakan faktor dari 12. Nah, karena A0-nya itu 12. Kemudian Q itu pasti merupakan faktor dari 1. Yuk, faktornya 12 berapa saja? Plus minus 1, ya kan? Kemudian plus minus 2. Lalu plus minus 3, ya, dan seterusnya sampai plus minus 12. Kemudian faktornya 1, ya berarti plus minus 1, kan gitu. Oke. Nah, ini saya juga sudah melakukan cara coba-coba ya. Ternyata nilai P dan Q yang memenuhi itu adalah P-nya sama dengan min 3,
Lalu Q-nya itu sama dengan 1, berarti X0 itu sama dengan min 3. Ya, kita akan cek bersama. Jadi ini yang memenuhi ternyata. Nah, kita akan cek di sini aja ya. Jadi tadi kan HX, saya pakai warna biru ya. Jadi HX itu kan sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat, ya kan? Ditambah 4X, kemudian plus 12. Nah, yang ini tadi. Ya, ini saya tulis ulang. Kita akan cek apakah memang benar H-3 itu sama dengan 0. Nah, cara ngeceknya ya tinggal kita masukkan ke sini ya. Jadi H-3 itu sama dengan min 3 pangkat 3 ya, ditambah 3 kali min 3 kuadrat ditambah 4 kali min 3 ditambah 12. Atau kalau misalkan kita cek dengan cara Horner juga bisa ya. Jadi kita akan cek apakah sisanya sama dengan 0 atau tidak. Nah, kita juga bisa cek dengan cara Horner. Atau kita substitusi seperti ini juga bisa ya, sama saja. Min 3 pangkat 3 itu min 27. Min 3 kuadrat 9, 9 kali 3 27. 4 kali min 3 itu min 12, di sini plus 12. Ini sudah jelas terlihat bahwa H-3 itu memang benar sama dengan 0 ya. Maka sekali lagi sesuai dengan teorema faktor dapat kita simpulkan X plus 3 itu adalah salah satu faktor dari HX. Jadi ya sampai sini bisa dipahami ya. Sehingga HX itu bisa kita tulis dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, yaitu HX sama dengan X plus 3. Ya, ingat di sini HX berderajat 3. Berarti masih harus dikalikan polinomial yang lain. Yang mana polinomial tersebut berderajat berapa? Ya berderajat 2 kan begitu. Ya, berarti kita kalikan saja dengan polinomial fx. Yang mana fx itu adalah polinomial berderajat 2. Selanjutnya kita akan hitung fx ya, kita bagi lagi. Jadi fx sama dengan hx per x plus 3 ya, fx sama dengan hx per x plus 3. Prosedurnya sama seperti tadi. Jadi untuk hx-nya ini kan pangkatnya sudah urut ya, 3, 2, 1, 0. Nah, langsung saja kita gunakan cara Horner di sini. 1, 3, 4, 12. Kita buat garis siku seperti ini plus ya. Kemudian di sini pembaginya adalah min 3 ya, pembuat 0 dari X plus 3 itu min 3. Kemudian cara Horner ini 1 turun ke bawah. 1 kali min 3 sama dengan min 3, ini 0, 0 kali min 3 0. 4 tambah 0 4, 4 kali min 3 sama dengan min 12. Nah, ini sisanya 0 ya. Jadi sekali lagi terbukti bahwa X plus 3 itu merupakan salah satu faktor dari HX gitu ya. Berarti untuk fx ya itu adalah x kuadrat plus 0, x plus 4 kan gitu ya. Jadi ini x kuadrat, kemudian di sini x, di sini x pangkat 0. Maka fx sama dengan x kuadrat plus 0x plus 4. Sehingga untuk polinomial hx ya bisa kita tulis begini, x plus 3 ya. Kita kalikan dengan fx, berarti kali x kuadrat plus 4. Nah, selanjutnya x kuadrat plus 4 ini kita faktorkan. Gitu ya. Jadi ini kita faktorkan. Nah, x kuadrat plus 4 kita faktorkan. Atau bisa juga ini kita buat sama dengan 0. Ya, kita cari pembuat 0 dari x kuadrat plus 4. Berarti kan x kuadrat itu sama dengan min 4. Jadi plus 4 kita pindah ke kiri kan min 4. Maka x itu sama dengan plus minus akar negatif 4. Nah, ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya, bilangan kompleks, bahwa akar min 4 ya itu bisa kita tulis ke dalam bentuk akar 4 dikalikan dengan akar min 1 ya kan. Jadi akar 4 kali akar min 1 itu ya akar min 4. Nah, akar min 1
bisa kita tuliskan menjadi I, ya. Jadi kalau akar 4 sendiri itu kan 2, maka X sama dengan plus minus 2 kali I. Jadi definisi dari I itu adalah akar min 1. Ya, ini bilangan imajiner. Oke, sehingga X sama dengan plus minus 2I. Itu adalah pembuat 0 dari X kuadrat plus 4. Nah, maka faktornya ya bisa kita tulis di sini. X plus 3 kali ya X plus 2I dan X minus 2I. Jadi kalau pembuat 0 berarti kalau diubah ke dalam bentuk faktor ya, jadinya ya X dikurangi 2I. Nah, yang ini. Kemudian faktor yang kedua adalah X dikurangi minus 2I. Ya, X dikurangi minus 2I itu jadinya adalah X plus 2I. Sehingga HX itu sama dengan X plus 3 kali X plus 2I kali X min 2I. Itu adalah polinomial HX. Nah, sekarang kita kembali ke polinomial PX, ya Dek ya. Jadi tadi di awal PX itu kan sama dengan X min 3, ya kan? Dikalikan dengan HX. Nah, yang ini tadi ya. Nih. Jadi PX itu sama dengan X min 3 kali HX, ya. Nih, PX sama dengan X min 3 kali HX. Nah, ternyata HX-nya itu kan X plus 3 kali X plus 2I kali X min 2I. Berarti di sini bisa kita tulis lagi ya. PX sama dengan X min 3 dikalikan dengan X plus 3 dikalikan dengan X plus 2I dikalikan dengan X min 2I. Nah, ini tugas kita sudah hampir selesai nih ya. Jadi PX itu memiliki 4 faktor. Ini faktor yang pertama, faktor yang kedua, faktor yang ketiga, dan faktor yang keempat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau faktornya sudah ketemu, otomatis pembuat nolnya juga pasti sudah ketemu ini. Jadi, untuk pembuat nol yang pertama, ya pembuat nol itu biasanya kan simbolnya adalah C gitu kan. Berarti untuk C1 itu sama dengan 3, ya bersesuaian dengan faktor X min 3. Kemudian C2 itu sama dengan negatif 3 ya, bersesuaian dengan faktor yang kedua. Kemudian untuk C3 ya pembuat nol yang ketiga itu sama dengan minus 2I ya Dek ya, bersesuaian dengan faktor yang ketiga. Lalu pembuat nol yang keempat berarti kan C4 itu sama dengan plus 2I ya, bersesuaian dengan faktor yang keempat gitu ya. Jadi ini adalah pembuat nol. Nah, ini pembuat nol. Pembuat nol polinomial PX ya, seperti ini. Sementara ini adalah faktornya. Ya, ini faktornya. Ini faktor yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Atau saya tulis saja ya supaya enak dipakai belajar. Jadi ini adalah faktor ke-1. Kemudian ini adalah faktor kedua. Lalu ini adalah faktor ketiga. Kemudian ini adalah faktor keempat ya. Jelas ya Dek ya. Jadi polinomial PX berderajat 4 memiliki 4 pembuat 0 ya, dan memiliki 4 faktor. Oke, kemudian ada pembuat nolnya itu yang berupa bilangan kompleks, yaitu min 2i dan 2i. Jadi i itu definisinya adalah akar min 1. Nah, ini bilangan imajiner gitu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 10 ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.